Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Gilang Rizky Ramadan dengan NPM 237580112 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3A, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu, yang dimana klasifikasi dan analisis data cuaca sangat penting untuk memahami pengaruh cuaca terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian, mitigasi resiko bencana, dan perencanaan kota. Yang dimana dengan klasifikasi yang akurat, masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana alam dan dampak perubahan iklim. Analisis data cuaca juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan membantu dalam penelitian ilmiah terkait perubahan iklim. Secara keseluruhan di sini analisis data cuaca kunci untuk meningkatkan pemahaman tentang cuaca dan dampaknya. Jadi di sini saya mengambil dataset Global Weather Repository, yang dimana dataset ini yang mencakup berbagai tabel dan data terkait cuaca termasuk suhu maksimum, minimum, dan rata-rata, kelembapan relatif dan absolut, serta total curah hujan harian dan curah hujan per jamnya. Selain itu, repositori ini sering mencakup data kecepatan dan arah angin, tekanan atmosfer pada permukaan dan ketinggian tertentu, serta indeks cuaca seperti indeks panas, dingin, dan UV. Data cuaca lainnya mungkin disertakan meliputi jenis curah hujannya. Selanjutnya di sini saya mengambil data cuaca weather classification, yang dimana dalam data ini klasifikasi jenis cuaca berbagai tabel yang digunakan untuk mengorganisir dan menganalisis data cuaca, mencakup tabel jenis cuaca yang mengkategorikan jenis cuaca, misal cerah, berawan, hujan, salju, dan badai, beserta deskripsi. Jadi di sini dalam tabel yang dimana data Global Weather Repository digabungkan dengan data weather classification, yang mana dijoinkan ke inner. Selanjutnya di data ini terdapat yang sudah dijelaskan tadi mengenai kondisi cuaca yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya yang dimana visualisasi area chart di tabel ini, visualisasi data suhu maksimum dalam bentuk area chart di sini, yang kita bisa lihat dalam tabel. Jadi di sini terdapat visualisasi grafik area menampilkan suhu maksimum berdasarkan waktu dengan pembagian berdasarkan arah angin, wind direction, yang dimana grafik area menumpuk di sini digunakan untuk menunjukkan kontribusi dari berbagai kategori terhadap total nilai pada setiap titik waktunya di sini. Ya, dimana pada titik horizontal di sini, sumbu ini mewakili waktu yang mungkin dalam interval menit. Dari waktu ini mungkin diambil dari kolom yang terkait dengan data seperti data cuaca seperti waktu matahari terbit atau bulan terbit di sini. Yang bisa kita lihat pada deskripsi di atas ini, moonrise-nya. Selanjutnya pada sumbu vertikal di sini, yang mana sumbu ini mewakili suhu maksimum dan nilainya tampak mewakili ukuran suhu dalam suatu skala tertentu, meskipun skalanya yang lebih tepat mungkin bisa kita lihat di sini. Yang mana di setiap warna ini pada grafik mewakili arah angin, wind direction, seperti terlihat di sebelah kanan ini. Misal ada seperti S, yang dimana seperti E, yang dimana E ini S, ini seperti S north
SS, yang dimana SS ini South-East dan sebagainya. Berarti suhu maksimum dipengaruhi oleh arah angin yang berbeda. Grafik ini menunjukkan fluktuasi suhu maksimum sepanjang waktu dengan warna yang menunjukkan arah angin yang mendominasi pada waktu tersebut. Yang kita lihat bagaimana kontribusi suhu berubah sesuai dengan arah angin pada waktu tertentu di sini. Visualisasi ini memberikan visualisasi ini menunjukkan hubungan antara suhu maksimum dan arah angin dari waktu ke waktu. Tujuan utama dari visualisasi ini untuk membantu memahami bagaimana suhu berfluktuasi berdasarkan arah angin yang berbeda. Ada sumbu selanjutnya mengenai visualisasi cross step, yang dimana cross step ini menunjukkan hubungan antara suhu maksimum dan jumlah awan berdasarkan arah angin dan musim pada tahun 2024 di sini. Yang dimana cross step di sini kita dapat lihat menunjukkan hubungan antara suhu maksimum dan jumlah awan berdasarkan arah angin, yang dimana pada musim tahun 2024 arah angin SE selama musim panas mencatat bahwa di sini mencapai maksimum tertingginya itu antara 99 hingga 108 Fahrenheit, sedangkan NNE di sini pada musim seminya dia mencapai 109 Fahrenheit, yang dimana umumnya suhu maksimum lebih tinggi pada musim panas dibandingkan musim lainnya, dengan variabilitas jumlah awan yang signifikan di sini, seperti nilai mendekati 0 pada arah angin NW di sini. Yang di mana selama musim dingin pola musiman terlihat pada distribusi suhu dan jumlah awan, di mana sel kosong di sini memungkinkan menunjukkan tidak adanya pengukuran akibat cuaca yang ekstrim atau kesalahan pencatatan di sini. Ya, dimana di sini terdapat istilah SE dan NE merujuk pada arah angin. SE berarti angin bertiup dari arah timur ke selatan ke timur, sedangkan NNE berarti dari arah utara timur laut. Di sini suhu maksimumnya dan arah anginnya, di mana SE di sini saat angin bertiup dari arah SE di musim panas, yang dimana suhu maksimum bisa sangat tinggi antara 99 hingga 108 Fahrenheit. Sedangkan NNE di musim semi ketika angin bertiup dari arah NNE suhu maksimum bisa lebih dari yaitu sekitar 109 Fahrenheit. Secara keseluruhan suhu maksimum biasanya lebih tinggi di musim panas dibanding dengan musim lainnya. Jumlah awan juga bervariasi tergantung pada angin dan musim di sini. Selanjutnya mengenai analisis map, yang mana peta ini menunjukkan distribusi kondisi cuaca global, yang dimana di sini dapat kita lihat pada map. Ini peta geografis dengan titik yang mewakili lokasi di berbagai negara, yang dimana visualisasi ini memanfaatkan latitude sebagai garis lintang dan longitude sebagai garis bujura untuk memetakan titik-titik lokasi di seluruh dunia, yang dimana sumbu X adalah longitude,
ya merujuk pada posisi horizontal di peta di sini, barat ke timur. Sumbu Y yang mana latitude yang menunjukkan posisi vertikal di sini di peta, di mana utara ke selatan di sini. Jadi di sini setiap warna yang mana di setiap titiknya di peta diberi warna berdasarkan negara country-nya, yang berarti lokasi ini dikelompokkan berdasarkan negara tempat data tersebut diambil, yang dimana negara-negara ini ditampilkan dengan berbagai warna di legenda sisi kanan di sini, sehingga setiap negara memiliki warna yang berbeda untuk mempermudah identifikasi, di mana setiap ukuran lingkaran pada peta di sini mewakili nilai dari jumlah tutupan awan sum cloud di sini. Selanjutnya pada bagian atas, kalau ukuran yang menunjukkan berbagai level tutupan awan mulai dari hingga 0 dan 83 juta yang diukur dari seluruh lokasi titik di sini. Yang gimana tujuan dari visualisasi ini untuk menunjukkan distribusi geografis tutupan awan di seluruh dunia berdasarkan data dari latitude, longitude, dan jumlah awan dengan memetakan tutupan awan global. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi BART, yang dimana visualisasi data cuaca global di tabel menggunakan fitur hierarki, pengelompokan, dan pengurutan untuk membantu pemahaman. Jadi di sini pada tabel yang dimana visualisasi data cuaca global menggunakan fitur hierarki, pengelompokan, dan pengurutan untuk membantu pemahaman, di mana hierarki berdasarkan negara di sini dan nama lokasi, yang dimana memungkinkan kita melihat dari data dari level global hingga lokal. Data dikelompokkan berdasarkan curah hujan di sini, yang dimana curah hujan dan suhu dengan batang hijau di sini untuk suhu dan batang merah untuk curah hujan di sini, yang sehingga hubungan antar keduanya menjadi jelas. Data juga diurutkan berdasarkan nilai curah hujan di sumbu horizontal di sini, yang dimana memudahkan kita melihat lokasi dengan curah hujan tertinggi, yaitu terdapat di negara Portugal di lokal Lisbon, yang dimana merupakan nilai hujan yang diwakili oleh batang horizontal di sini. Dalam warna hijau, sumbu horizontal menunjukkan jumlah curah hujan di ukuran tertentu di sini. Nilai suhunya ditampilkan dengan batang horizontal berwarna merah. Di sebelah kanan grafik terdapat skala warna untuk suhu dengan kisaran dari 190 hingga lebih dari 130 juta. Lokasi dengan suhu lebih tinggi diwakili oleh batang merah yang lebih panjang, sedangkan interferensinya visualisasi ini menunjukkan perbandingan langsung antara curah hujan dan suhu di berbagai lokasi global. Dari gambar di sini dapat kita lihat bahwa variasi besar dapat jumlah hujan dan suhu antar lokasi yang berbeda. Yang dimana di sini saya di pengelompokan country, yang jika kita pencet tanda min, maka dia di sini akan menunjukkan negara saja. Ini terdapat Tanzania, Thailand, Timor Leste, Tonga. Jika kita tanda plus, maka dia akan menyertakan lokasi dan kita bisa melihat weather di di lokasi. Nah,
di country, di negara-negara di sini. Kita pengelompokan. Selanjutnya pada visualisasi scatter plot, yang dimana scatter plot di sini digunakan untuk menganalisis hubungan antara cloud cover dan tekanan atmosfer di sini. Yang dimana di dalam tabel di sini kita dapat lihat visualisasinya untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel, yaitu tekanan atmosfer pada sumbu I di sini dan tutupan awan pada sumbu X di bawah sini. Yang dimana di beberapa kota setiap titik di sini mewakili lokasi tertentu dengan warna yang menunjukkan kota berbeda dan bentuk yang menandakan kondisi cuaca cerah, yaitu berawan, mendung, dan lain-lain. Garis ini menunjukkan pola di mana semakin tinggi tutupan awan, maka tekanan atmosfer juga cenderung meningkat di beberapa lokasi. Yang pertama di sini tujuan dari scatter plot ini mengidentifikasi korelasi, melihat apakah ada korelasi atau hubungan langsung antara tutupan awan dan tekanan atmosfer di berbagai lokasi. Apakah semakin banyak awan selalu berhubungan dengan meningkatnya tekanan atmosfer atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu membandingkan data antar kota yang memungkinkan pengguna untuk membandingkan pola tren antara kota-kota yang berbeda, misalnya Bangkok versus Hanoi di sini. Yang dimana ini berguna untuk memahami apakah kondisi cuaca tertentu di suatu kota lebih dipengaruhi oleh tutupan awan dibandingkan kota lainnya. Di sini kita bisa lihat Turki, Roda, lokasinya Bangkok, Belgium. Di sini jadi tujuan utama adalah memahami pola cuaca yang melibatkan tutupan awan dan tekanan atmosfer di berbagai lokasi. Scatter plot di sini. Selanjutnya mengenai dashboard, yang dimana dashboard ini memang menampilkan peta dunia interaktif di bagian atasnya. Konsep dasar pada dashboard saya di sini, yang dimana pada bagian atas di sini dashboard terdapat peta. Nah, interaktif ya menunjukkan lokasi di seluruh dunia dengan titik warna yang mewakili di sini berbagai negara. Warna dan ukuran titik ini menunjukkan berbagai variabel seperti curah hujan, suhu, tekanan atmosfer, dan tutupan awan. Pengguna di sini dapat melihat sebaran data secara global. Selanjutnya di bagian kiri bawah di sini menampilkan grafik batang yang mengkategorikan negara berdasarkan data suhu dan curah hujan, yang memberikan perbandingan visual untuk memudahkan pemahaman. Setiap batang di sini memberikan perbandingan visual untuk memudahkan pemahaman. Setiap batang menunjukkan jumlah curah hujan dan suhu di kota besar dan dari negara-negara tersebut. Grafik di sebelah kanan, bawah kanan di sini terdapat grafik scatter plot, yang dimana menunjukkan hubungan antara tekanan atmosfer dan tutupan awan di berbagai kota. Setiap titik di sini mewakili satu kota dengan warna yang mengindikasikan suhu dan awan, serta posisi titik menunjukkan korelasi antar variabel-variabel tersebut di sini.
Dengan tujuan dashboard ini yaitu mengidentifikasi pola cuaca dan iklim. Dashboard ini memudahkan pengguna dalam membandingkan kondisi atmosfer antar wilayah dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Tema utama dari dashboard ini berfokus pada hubungan antar variabel atmosfer dan pengguna peta interaktif yang memberikan gambaran komprehensif tentang perbedaan iklim di berbagai lokasi, yang dimana secara keseluruhan dashboard ini berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna untuk analisis dalam terkait iklim dan cuaca global di sini. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat adalah dashboard ini memberikan gambaran komprehensif tentang penyebaran suhu, curah hujan, tekanan atmosfer, dan tutupan awan di berbagai negara, yang mempermudah pemahaman pola cuaca global. Terlihat adanya korelasi tekanan atmosfer dan tutupan awan, di mana kota dengan tekanan lebih rendah cenderung memiliki lebih banyak tutupan awan. Selain itu, perbandingan suhu dan curah hujan antar negara menunjukkan perbedaan iklim yang signifikan, terutama antara negara tropis dan beriklim dingin. Tabel di sini dimanfaatkan secara efektif untuk visualisasi yang interaktif yang memudahkan analisis data kompleks dan memberikan insight penting bagi penelitian iklim serta pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.